Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Zahrini dari jurusan Pendidikan Khusus dengan NIM 2286202045. Di sini saya akan memaparkan penjelasan saya tentang pendidikan inklusi menurut teori Bronfenbrenner tahun 1977. Sebelumnya, kita akan mengenal tentang konsep anak berkebutuhan khusus. Apa itu anak berkebutuhan khusus? Menurut Mulyono tahun 2006, anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang memiliki kecacatan atau penyandang ketunaan dan juga anak yang lantip dan juga berbakat. Seiring perkembangannya zaman, maka ketunaan tersebut diartikan sebagai bentuk kelainan atau luar biasa. Jadi, konsep ketunaan cenderung mengarah kepada seseorang kelainan atau luar biasa mempunyai makna yang lebih luas, yaitu anak yang penyandang ketunaan maupun yang memiliki keunggulan. Pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban yang harus dimiliki setiap anak di Indonesia, tanpa terkecuali anak disabilitas, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, serta Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Nah, anak berkebutuhan khusus juga merupakan ranah tentang inklusivitas di sebuah sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus bergabung dengan anak reguler pada umumnya. Pendidikan inklusif ternyata dikumandangkan oleh UNESCO yang berasal dari kata Education for All, yang berarti itu pendidikan yang ramah untuk semuanya. Bagaimana sih bentuk dari inklusivitas di sekolah reguler? Nah, sekolah yang telah menerapkan inklusivitas itu menggabungkan siswa disabilitas dan siswa reguler pada kelas yang sama. Sekolah ini harus menyediakan bagaimana bentuk layanan yang sesuai, menantang, dan nyaman, serta terpenuhi seluruh kebutuhan setiap murid maupun dukungan guru agar seluruh anak di dalam kelas tersebut menjadi berhasil. Menurut Steinbeck tahun 1980, menurut teori Bronfenbrenner, di sini saya akan memaparkan bagaimana Bronfenbrenner ini memandang inklusivitas bagi anak disabilitas dan sekolah reguler. Teori sistem ekologi Bronfenbrenner ini menyatakan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh serangkaian sistem lingkungan yang saling berhubungan, baik dari lingkungan sekitarnya, keluarga, teman sekolah, masyarakat, jangkauan yang lebih luas termasuk budaya, sejarah, dan lain sebagainya. Teori sistem ekologi Bronfenbrenner tahun 1977, anak itu dipengaruhi oleh lapisan-lapisan yang dinamis antar lapisan lainnya yang membentuk suatu perkembangan dari anak tersebut. Lapisan tersebut terbagi jadi 5. Yang pertama, mikrosistem. Mikrosistem merupakan satu lapisan yang membentuk kontak langsung pada diri anak tersebut. Contohnya, ada orang tua, saudara kandung, teman sekelas, guru, dan juga tetangga. Hubungan dalam mikrosistem ini bersifat dua arah. Yang pertama, orang lain dapat mempengaruhi anak di lingkungannya dan mengubah keyakinan dan juga tindakan ke orang lain. Anak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan juga lingkungannya secara langsung akan berdampak pada perkembangannya. Lapisan yang kedua adalah mesosistem. Mesosistem adalah tempat mikrosistem individu yang tidak berfungsi secara independen tapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, pada sekolah inklusif adalah bentuk kolaborasi dan juga orang tua terhadap kebutuhan anak yang ada di sekolah. Kemudian kita akan masuk pada lapisan ketiga dari teori ekologi Bronfenbrenner tahun 1977, itu adalah lapisan ekosistem. Lapisan ini menggabungkan struktur sosial, formal dan juga informal, seperti tentang kebijakan pemerintah, teman-teman keluarga, juga media massa. Meskipun ini tidak berinteraksi dengan anak langsung, namun ekosistem ini dapat mempengaruhi mikrosistem. Lapisan keempat
adalah tentang makrosistem. Makrosistem berfokus pada budaya-budaya yang mempengaruhi perkembangan anak, yang terdiri dari ideologi budaya, sikap, dan juga interaksi sosial. Nah, banyak terdapat perbedaan yang ada terlihat di lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak, seperti gender, individualisme, struktur keluarga, dan isu sosial yang membentuk norma dan nilai yang akan diserap ke dalam mikrosistem anak. Lapisan kelima, kronosistem. Kronosistem berhubungan dengan perubahan dan transisi di sepanjang hidup anak. Perubahan lingkungan bisa diprediksi seperti anak mulai masuk sekolah, atau tidak diprediksi seperti perubahan orang tua, perceraian, atau anak tersebut pindah sekolah dikarenakan orang tua yang pindah tempat bekerja. Hal tersebut dapat membuat anak menjadi stres dan mempengaruhi perkembangannya. Nah, topik pembahasan kita yang kedua yaitu bagaimana harusnya kebijakan dan infrastruktur pendukung dari inklusi. Kebijakan sekolah itu termasuk ke dalam lapisan ekosistem. Dikarenakan banyaknya temuan dari lapangan, sekolah yang telah menerapkan inklusif itu kurangnya kolaborasi antara orang tua dan guru yang ada di sekolah pada anak tersebut. Seharusnya orang tua lebih terlibat terhadap pendidikan anak dan mendukung perkembangan emosionalnya. Kemudian, infrastruktur masuk ke dalam lapisan makrosistem. Sebaiknya terdapat standar layanan kesehatan dan kebijakan pendidikan inklusif harus menjamin aksesibilitas fisik dan juga kurikuler. Dan sekolah juga harus menerapkan memfasilitasi teknologi internet sebagaimana perubahan zaman untuk mendukung perkembangan anak dalam segi penyediaan layanan pendidikan yang lebih jangkauan luas. Di lapangan, yang guru tidak mengetahui apa bentuk kebutuhan anak tersebut, sebagaimana mestinya anak berkebutuhan khusus, berbeda karakteristik, mesti berbeda kebutuhannya. Kemudian, guru yang tidak terbelakang, guru yang menangani anak berkebutuhan khusus. Kemudian juga masih banyak terdapat sekolah yang tidak menerapkan kurikulum inklusivitas atau program pembelajaran individu bagi anak, pembelajaran individu anak disabilitas. Dan juga sangat disayangkan infrastruktur yang ramah disabilitas, jalannya yang masih bertangga curam, tidak landai, dan tidak memudahkan untuk anak disabilitas pengguna kursi roda untuk mengakses ruangan di sekolah. Masih banyak yang tidak ramah disabilitas, tentang masih tingginya faktor pembulian, faktor kekerasan, dan juga menyebabkan anak disabilitas mendapat diskriminasi tinggi bagi warga di sekolah tersebut. Jadi, kita sebagai calon pendidikan bertemu dengan anak berkebutuhan khusus maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi, kita harus meningkatkan kepedulian kita terhadap anak disabilitas di sekolah inklusif. Lebih dan kurang mohon maaf, saya Faiza Zahrini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.